Shalom Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada program kita bersama yaitu Siraman Rohani Adi Yuswo GKJ Petoran. Dalam program Ngopi Bareng Adi Yuswo, ngobrol pintar bareng Adi Yuswo. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah Adi Yuswo sehat di masa pandemi. Sehat semua ya Bapak Ibu? Sehat. Wah, Sehat, puji Tuhan. sehat. Sehat semua. Nah, yang di rumah sehat? Oke, puji Tuhan, sehat. Harapan kita semua sehat dan kita semangat bersama-sama melayani Tuhan. Nah, hari ini narasumber kita yaitu Ibu Dewi Kristiana, sarjana keperawatan nurse. Ibu, selamat malam. Selamat malam. Dan penanggap kita adalah Bapak Dr. Andes Satim Supardi, Ketua Adi Yuswo GKJ Petoran. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai semuanya, mari kita bersama-sama menyerahkan acara ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Hari ini kami diperkenankan kembali pada program Siraman Rohani GKJ Petoran, ngobrol pintar bareng Adi Yuswo. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah acara ini bermanfaat bagi kami semua dan semakin hari semakin sehat, Adi Yuswo semakin diberkati, kami semua semakin dicerahkan juga dan kami semakin bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dari awal pertengahan hingga akhir. Acara ini kami serahkan hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari Yesaya ke-35 ayat yang ketiga, demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tangan yang lemah, lutut yang goyah. Adi Yuswo itu kan kadang-kadang namanya sudah sepuh, tentu sudah goyang-goyang. Sudah goyang-goyang ya, sudah lemah begitu ya. Secara fisik bisa jadi bisa lemah. Nah, tentu kelemahan ini bisa menjadi awal di mana sakit penyakit itu akan muncul. Hari ini kita akan belajar mengerti bagaimana sehat di masa pandemi. Kami persilakan Ibu Dewi untuk membawakan bagaimana kiat-kiat menjadi sehat. Karena Adi Yuswo butuh sehat, walaupun tua tetap butuh sehat. Mari Bu. Ya, terima kasih Pak Justin, Pak Satim, selamat malam. Bapak Ibu Adi Yuswo. Ya, Adi Yuswo ini adalah usia lansia, nggih Bapak nggih. Lansia itu usia di atas 60 tahun. Nah, kalau usia di atas 60 tahun mesti banyak sekali pemikirannya bahwa wah sudah 60 tahun. Berarti sudah tua, kesehatannya sudah mulai menurun begitu. Tetapi harus semangat bahwa di usia 60 tahun, di usia lansia, meskipun di masa pandemi Bapak, jadi lansia ini juga tetap harus semangat, harus sehat. Terutama sehat di masa pandemi. Sehat itu bagaimana? Sehat itu bahwa seseorang meskipun sudah di kondisi lansia masih bisa melakukan aktivitas. Masih bisa berpikir sehat, masih bisa melakukan hal-hal yang disukai. Itu sehat di masa lansia. Gitu Bapak. Jadi kita di masa pandemi ini sebagai lansia kadang merasa takut mudah tertular. Bagaimana? Seolah-olah gerakannya semuanya dibatasi. Gitu. Tetapi ada kiat-kiatnya. Bagaimana supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini. Yang penting itu kiat-kiatnya bagaimana Bu? Ya, ini perlu kiat-kiat Bapak. Jadi kadang ada rasa takut itu yang justru akan menurunkan imunitas. Karena begini Pak Satim, Pak Pendeta, Pak Justin, bahwa di lansia ini memang kondisi tubuh lansia ini sudah mulai banyak sekali penurunan fungsi. Ya, sudah banyak mulai penurunan fungsi, tetapi kekayaannya itu justru lebih meningkat. Kekayaannya justru meningkat. Nah, iya. apa itu Bu kekayaannya? Nah, kekayaannya tebal, semakin tebal. Nah, kekayaannya itu kekayaan menimbun banyak penyakit gitu ya, menimbun banyak penyakit. Karena gini Pak Justin,
ketika masa muda ini kan sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Ya. Makan enak sudah. Lah kayaknya Senang-senang sudah. Nah itu timbunan itu semua itu sudah sekarang ditimbun di masa tua, gitu. berarti kaya Ya, gula. kaya gula, Oke. gitu kan ya Pak ya. Jadi Ya. kekayaannya itu meningkat di situ. Kaya garamnya. Kaya Nah, garamnya, jadi kalau tensinya tinggi. tensinya tinggi, gulanya lebih menimbun gula banyak, seperti itu. Nah, begitu. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa penurunan fungsi ini ya yang dinamakan degeneratif. Jadi sudah menurun. Kalau dulu mata itu melihat itu masih awas. Ya, Pak Satin, tapi sekarang di masa lansia melihat jarak jauh saja sudah mulai nggak kelihatan, kadang kabur. Kemudian, nggih. Apakah benar yang dinamakan sia itu bukan hanya masalah tidak berpenyakit, tidak hanya bervirus, tapi juga masalah emosional. Betul. Pemarah, sukanya paton ngomong, wah, itu juga termasuk penyakit. Termasuk penyakit. Jadi kalau sehat itu di mana bisa berinteraksi sosial dengan baik, bisa menjaga emosi dengan baik. Kadang kalau sudah usia lanjut justru gampang marah, gampang tersinggung. Ada yang berbicara kayak lo, nyari tak kayak aku wae. Nah ini Berarti kadang-kadang psikologinya sudah nah terkena. psikologisnya Oke. pun juga sudah mulai terkena. Nah ini perlu banyak sekali pendampingan Bapak, pendampingan dari anak, dari cucu, jadi supaya emosinya juga terjaga. Kalau emosinya tidak terjaga, otomatis mudah sekali terserang penyakit. Daya imunnya sudah mulai menurun. Maaf Bu Dewi. Iya. Jadi yang dinamakan sehat itu tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah psikis, kejiwaan ya. Bu. Ya, secara menyeluruh Bapak, holistik. Jadi sehat secara fisik, kemudian psikologisnya, spiritualnya, biologisnya, semuanya harus sehat. Itu yang dinamakan sehat. Maaf Bu Dewi, mestinya yang namanya orang yang sudah adiyuswa itu adi, indah. Tapi kenapa akan ke gereja aja rasa-rasen? Perjamuan kudus kalau tidak parani tidak mengadakan perjamuan kudus itu kan namanya tidak adil, Tidak adil, tidak indah. Tidak imbang. Nggih. Gimana Bu Dewi? Ya, ini perlu yang saya sampaikan Bapak. Kadang kalau sudah merasa sepuh Pak, merasa sendiri, merasa tidak ada teman, merasa bahwa dirinya itu sudah tidak berfungsi. Lah, inilah yang perlu ada dukungan dari orang-orang yang dicintai di sekitarnya. Maka dari itu Bapak Ibu, ini perlu himbauan juga sebagai anak dan cucu untuk selalu mendampingi orang tua selagi masih aktif. Jadi orang tua ini juga merasa senang karena gini Bapak, kesenangan itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika seseorang itu emosinya terganggu, dia sering sendiri, sering melamun, maka daya tahan tubuh itu juga pasti akan menurun dan dengan sendirinya penyakit akan gampang sekali masuk dalam Berarti tubuhnya. Bu Dewi, berarti satu-satunya cara sebelum berbicara tentang penyakit, berarti kita berbicara tentang psikologi dulu ya, psikologi Psikologis kita. dulu, ya. Jadi menata diri kita sendiri. Betul. Menata diri, termasuk juga instrumen dari luar, Ya. yaitu kasih sayang keluarga, Kasih sayang keluarga. anak, terus kemudian cucu itu juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Oke. Maka dari itu perlu sekali juga secara spiritual Bapak. Secara spiritual di masa lansia ini seringkali orang tua itu ingin sekali mendekat pada Tuhan. Tetapi kalau tidak ada pendampingan juga, tidak ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung, itu juga pasti akan merasa sendiri juga. Ketika mereka tidak mampu, ya kan, secara fisik tidak mampu, tapi ingin, mestinya anak-anak bisa menolong, mendorong, dan akhirnya bisa bersekutu begitu ya? Ya, bisa Oke. bersekutu. Lebih bagus lagi Bapak bahwa dengan orang tua kita harus mengajak orang tua, ayo kita memuji Tuhan, ayo sama-sama belajar firman Tuhan. Nah ini akan menumbuhkan rasa suka, rasa bahagia pada orang tua. Berarti imunnya meningkat di sini. Iya di sini. Jadi kembali lagi bahwa untuk
sehat di masa pandemi ini bahwa orang tua itu sudah mulai istirahatnya terganggu. Ya Pak ya, istirahat terganggu, tidur sudah tidak bisa 8 jam lagi. Nah istirahatnya sudah mulai malam dan bangun pagi-pagi sekali. Nah ini yang membuat daya tahan tubuh turun. Daharnya juga sudah tidak bisa banyak lagi. Padahal konsumsi gizi harus kuat, susu supaya kalsiumnya tinggi. Nah kemudian juga sayuran, karena nyon sewu pada orang tua itu seringkali terjadi masalah itu sembelit. Padahal kalau sembelit ini butuh dahar yang banyak, terutama sayuran. Nah kadang yang terjadi itu ojo oke dahar ijo-ijo, sebabnya nek ijo-ijo kuingko asam urat. Nah itu yang salah Pak. Lagi yang saya tidak tahu. Kalau dulu itu kan gedang itu digeget sesudah madang. Madang. Sekarang katanya kok saya dengar dari pembicara orang intelek, bahkan itu dokter, jangan memakan buah setelah makan, itu salah. Tapi bagaimana pandangan antara dulu dan sekarang bertolak belakang? Ya. Yang benar yang mana? Ya, yang lebih bagus itu makan itu sebelum makan karbohidrat kita dahar dulu buah-buahan dulu ya, supaya tidak terlalu berat ususnya, karena ususnya itu sudah mulai ada penurunan fungsi juga dalam meremas-remas ya, dalam metabolisme itu sudah mulai berkurang sehingga harus diberikan yang ringan dulu. Kalau gitu. tadi Bu, saya bertanya, kan secara psikologis Adiuswa membutuhkan pendampingan. Contoh misalnya berjumpa dengan teman-temannya Adiuswa. Kalau tadi dikatakan bisa jadi kalau ada orang jualan, maka biasanya Adiuswa yang ibu-ibu itu kan datang untuk berbelanja, berkumpul, ngobrol bersama, ketemu. Nah sekarang di masa pandemi kan enggak bisa, ya kan ngobrol aja sudah dibatasi. Nah apa nggak tambah stres itu Bu? Ya, ini menjadi salah satu kiat yang sekarang ini harus dilakukan oleh para lansia. Tadi ngobrol pintar. Artinya bahwa lansia ini semakin sepuh ini justru harus dituntut pintar Bapak. Kenapa? Karena di masa pandemi ini ternyata gadget itu adalah hal yang paling utama. Anak-anak sekolah sekarang pakai gadget. Orang tua dalam berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan anak yang di luar kota, itu pun juga harus dengan gadget. Jadi sering-sering juga sekarang ini sudah mulai banyak sekali video call bersama anak. Nah ini, jadi memang orang tua sudah dituntut untuk lebih pintar sekarang. Seperti tema saat ini, acara ini ngopi bareng itu ya, ngobrol pintar, memang sekarang semua harus dituntut lebih pintar Pak gitu. Jadi ya sering-seringlah untuk video call bersama anak-anak, apalagi kalau anak-anak itu sudah di luar kota semua. Video call sering-sering setiap hari mungkin supaya bisa orang tua itu merasa oh ya aku cek duwe konco, aku cek diperhatikan. Berarti gitu. Walaupun tidak bisa berjumpa dengan temannya, tetapi masih bisa berjumpa dengan gawai, dengan gadgetnya. Betul. Masih ada komunikasi yang dibangun. Ya berarti otomatis persaudaraan tetap terjalin. Oke, baik. Jadi psikologisnya tetap terbentuk bagus ya, psikologis terutama itu. Kalau fisik ya sudah tidak bisa kembali lagi. Kalau fisik ya memang sudah sepuh, sudah berkerut, megang apa-apa saja sudah geregeli ya itu sudah tidak bisa kembali lagi gitu ya. Pelupa juga sudah dahar bilang aku mau wis makmurung ya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi ya itu sudah, kalau secara fisik memang sudah tidak bisa kembali lagi, tetapi secara psikologis itu tetap harus terjaga. Terutama pendampingan ini untuk anak-anak dan cucu-cucu, mari mendampingi orang tua, mendampingi kakek nenek supaya tetap semangat terutama di masa pandemi ini. Kalau orang tua sudah lupa dari luar mau cuci tangan lupa diingatkan, Kek, ayo cuci tangan dulu. Ayo maskernya mau tindak mana? Ayo maskernya. Nah itu juga harus diingatkan terus diingatkan, enggak apa-apa. Oke, baik. Hari ini ada pesan penting tadi disampaikan oleh narasumber kita Ibu Dewi Kristiana, Sarjana Keperawatan Nurse, bahwa kita sebagai Adiuswa ya kan harus menjaga psikologisnya, gitu ya. Psikologi itu pasti akan menambah beban. Sudah penyakit ada di dalam tubuh, psikologinya down, pasti penyakitnya akan
tambah Tidak. cepat datang, Tambah. begitu ya, Iya, tambah cepat iya, datang. Tetapi bila psikologi kita itu kuat, ya kan, sehat, maka saya kira penyakit pun juga akan bisa segera sirna. Daya tahan Tetapi yang jelas seperti firman Tuhan tadi dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini ada peran serta dari orang luar, yaitu anak, cucu, untuk menguatkan siapa? Menguatkan orang-orang Orang yang tua. sudah diyuswo, diingatkan supaya mereka tetap teguh, sehat di masa-masa pandemi. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, mungkin Ya. ada Tapi juga ini Pak, yang terpenting juga spiritual nggih, Oke, Bapak. spiritual. Karena memang pada Yai Sepuh ini lebih ingin dekat dengan orang tua, tetapi anak juga harus lebih membimbing, lebih mendekatkan diri bersama-sama, beribadah dengan orang tua supaya orang tua itu merasa oh yo aku iso dekat dengan Tuhan meskipun tidak bisa datang ke gereja. Karena ibadah pada lansia ini juga dibatasi sekali. Kalau tidak sehat, kemudian usia 60 ya tidak boleh datang karena memang tidak boleh berada di sebuah kerumunan gitu. Jadi ya harus dilaksanakan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Itu yang terpenting. Baik, saya kira demikian percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Dewi Kristiana Sarjana Keperawatan Nurse yang telah membimbing kita memahami tentang bagaimana sih Adi Yuswo sehat di masa-masa pandemi. Ternyata tidak mudah ya. Tetapi tadi sekali lagi psikologi ya kan, bahwa dukungan moral daripada anak, cucu itu penting. Terus yang kedua kedekatan kita dengan Tuhan ya kan. Tetapi tetap perlu dibantu, didorong oleh anak-anak untuk mewujudkan itu semua. Saya kira demikian ya Ibu, Pak Satim. masih Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para Adi Yuswo yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah. Ya, tidak mudah menjadi sehat, apalagi di masa pandemi. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Mari kita tingkatkan imun kita dengan menjaga psikologi kita yang pertama. Yang kedua spiritualitas kita. Dan yang ketiga dukungan kanan kiri kita, yaitu anak dan cucu untuk mendukung Adi Yuswo mewujudkan kesehatannya di masa-masa saat ini. Demikian hari ini acara kita Ngobrol Pintar bareng Adi Yuswo. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, dan kita bersama-sama menutup acara kita dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami dicerahkan bahwa Adi Yuswo tetap bisa sehat di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas pencerahan pada hari ini, dan mampukan kami untuk menjaga psikologi kami, mampukan kami menjaga spiritualitas kami, dan mampukan kami juga untuk menolong orang tua kami untuk mewujudkan itu semua. Karena kami percaya Engkau mengutus kami untuk bersama-sama mewujudkan cinta, mewujudkan perhatian di tengah-tengah masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Dewi, terima kasih Bapak Terima Satim. kasih, Kiranya Pak Justin, Tuhan terima kasih. menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya.